Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Ferry Setiawan dengan nomor NIM 220509749092. Saya di sini akan melakukan resume artikel pada judul Managing Cloud Native Application Using vSphere with Tanzu and Tanzu Kubernetes Grid. Penulisnya Vedran Daki and Adriano Bubjek. Untuk sumbernya Edelweiss Applied Science and Technology, volume 8, nomor 6, 2024. Latar belakang. Artikel ini membahas bagaimana VMware melakukan Tanzu and vSphere, menghadirkan solusi cloud native untuk mengelola aplikasi berbasis kontainer. Fokus utamanya adalah pada orchestration, automate management, serta integrasi antara virtualisasi tradisional dengan containerization modern. Kontribusi utama pada penelitian yang pertama, strategi infrastruktur scalable dan adaptif. Integrasi vSphere dengan Tanzu and Tanzu Kubernetes Grid atau TKG cocok untuk organisasi yang ingin beralih dari sistem lama, brownfield, maupun membangun dari nol, greenfield. 2. Implementasi persistent storage dengan VMware CNS menggunakan CSI driver, storage class, dan PVC untuk mendukung aplikasi stateful. Memberikan efisiensi manajemen sumber daya di lingkungan hybrid. 3. Studi kasus praktis menunjukkan tantangan dan keuntungan penerapan Kubernetes di atas VMware. Memberikan gambaran nyata bagaimana organisasi dapat mengoptimalkan VMware. Teknologi yang dibahas. Yang pertama, vSphere with Tanzu, mengubah infrastruktur vSphere menjadi lingkungan yang kompatibel dengan Kubernetes. Memiliki komponen supervisor, cluster, vSphere namespace, Spherlet, dan vSphere pod atau CRX. Cocok untuk organisasi kecil menengah yang ingin integrasi Kubernetes secara sederhana. Lalu yang kedua ada Tanzu Kubernetes Grid atau TKG. Platform Kubernetes Enterprise Grade dengan kemampuan multi-cloud. Mendukung AWS, Azure, Google Cloud, dan on-premise. Dilengkapi dengan Tanzu Mission Control, RBAC, Observability Tools, atau Prometheus, Grafana, serta integrasi dengan NSX dan VSAN. Cocok untuk organisasi besar dengan kebutuhan skala tinggi dan multi-cloud. Yang ketiga, Cloud Native Storage atau CNS, menyediakan persistent storage untuk kontainer di atas vSphere, mendukung VSAN, vVols, VMFS, dan NFS. Fitur provisioning otomatis, visibility melalui vSphere Client, SPBM untuk kebijakan storage, serta skalabilitas tinggi. Perbandingan dengan solusi kompetitor. Artikel juga membandingkan VMware CNS dengan yang pertama, OpenShift Container Storage OCS, terintegrasi dengan OpenShift berbasis CHAP dan Noba. Yang kedua, Portworx, platform agnostik kaya fitur snapshot encryption DR, namun berlisensi subscription. Dan yang ketiga ada CHAP via Rook, open source, fleksibel, namun kompleks dalam operasional skala besar. VMware CNS unggul karena native integration dengan vSphere memudahkan organisasi yang sudah berinvestasi pada ekosistem VMware. Kesimpulannya,
VMware Tanzu dan vSphere with Tanzu berhasil menjembatani virtualisasi tradisional dengan containerization modern, memberikan solusi scalable, fleksibel, dan efisien untuk organisasi yang ingin mengadopsi Kubernetes tanpa meninggalkan investasi VMware. CNS menjadi komponen penting dalam mendukung aplikasi stateful di lingkungan cloud native. TKG lebih cocok untuk enterprise multi-cloud, sedangkan vSphere with Tanzu lebih sesuai untuk organisasi kecil menengah. Sekian dari saya untuk review artikel yang pertama. Baik, saya di sini akan melanjutkan review artikel yang kedua dengan judul Adaptive Green Cloud Application Balancing Emissions, Revenue, and User Experience through Approximate Computing. Penulisnya Monica Vitali, Philip Wiesner, Kevin Kreutz, Roberto Gandola, dengan sumber Future Generation Computer System, volume 176, tahun 2026. Latar belakang: pertumbuhan pesat aplikasi cloud native meningkatkan konsumsi energi dan emisi karbon. Regulasi internasional mulai menuntut organisasi untuk mematuhi carbon budget. Metode tradisional seperti time atau location shifting terbatas efektivitasnya. Solusi baru, Approximate Computing atau AXC, mengurangi presisi komputasi untuk efisiensi energi. Tantangannya harus menyeimbangkan sustainability, pendapatan bisnis, dan kepuasan penggunaan atau QoE. Kontribusi utama penelitian yang pertama, metodologi komprehensif untuk mengelola keberlanjutan aplikasi cloud sepanjang siklus hidupnya dengan fitur AXC. Arsitektur adaptif yang menghasilkan deployment plan sesuai carbon budget, memperhatikan intensitas karbon real time dan variasi workload. Yang ketiga, prototipe dan simulasi yang membuktikan efektivitas pendekatan ini dalam menjaga keseimbangan antara QoE, revenue, dan batas emisi. Pendekatan yang diperkenalkan: ada stakeholder utama, yaitu application designer merancang workflow dengan metadata keberlanjutan. Ada application developer mengimplementasikan komponen perangkat lunak. Ada application architect membuat deployment plan adaptif sesuai carbon budget. Lalu ada fitur SADP atau Sustainable Application Design Process. Yang pertama, Sustainability Awareness, Metadata, Energy, dan Resource. Ada komponen classification, yaitu mandatory versus optional. Lalu ada komponen enrichment, yaitu versi komponen berbeda, high, normal, low performance. Lalu ada arsitektur deployment, yaitu energy budget estimator, membagi carbon budget ke unit waktu, misalnya per jam. Lalu ada AXC, Aware Deployment Optimizer, memilih konfigurasi komponen, versi, dan skala sesuai workload dan carbon intensity. Ada model dan optimasi. Yang pertama, application model. Setiap komponen bisa memiliki beberapa versi dengan trade-off QoE, revenue, dan energi. Carbon model. Carbon budget dibagi sesuai workload, dihitung berdasarkan intensitas carbon grid. Lalu ada fungsi optimisasi, mencari deployment plan yang terbaik yang memaksimalkan QoE dan revenue sambil tetap dalam batas emisi. Lalu ada validasi dan studi kasus. Yang pertama ada eksperimen, aplikasi simulasi pencarian dan pemesanan tiket pesawat. Komponen opsional, weather information and rental car booking. Hasilnya, pendekatan ini mampu menyesuaikan konfigurasi aplikasi secara dinamis, menjaga QoE dan revenue, sekaligus mematuhi carbon budget dibandingkan dengan strategi lain. Metode ini lebih efektif dalam menghadapi variasi workload
dan intensitas karbon regional. Lalu ada kesimpulan, yaitu artikel ini menunjukkan bahwa approximate computing dapat menjadi solusi praktis untuk aplikasi cloud hijau. Pendekatan ini memungkinkan organisasi yang pertama mematuhi regulasi carbon budget, yang kedua menjaga keseimbangan antara emisi rendah, pendapatan bisnis, dan kepuasan pengguna. Lalu, framework yang diusulkan memperluas konsep SADP dan quality time, menjadikannya lebih relevan untuk aplikasi berbasis microservice. Lalu yang terakhir, penelitian ini membuka arah baru untuk green cloud computing, terutama di era AI dan layanan digital intensif energi. Sekian dari hasil resum pada mata kuliah komputasi awan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.